Beberapa hari lalu warga Magetan, Jawa Timur mendapat kabar kasus dugaan penganiayaan yang menimpa anak komedian atau aktor film Isa Bajai yang dilakukan oleh orang tak dikenal di areal alun-alun. Peristiwa itu akhirnya terungkap. Pelaku bernama Dimas, warga desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur, yang menyerahkan diri dan meminta maaf ke Isa Bajai, orang tua anak. Kasus dugaan penganiayaan ini sempat dilaporkan Isa Bajai atau yang bernama asli Isa Wahyu Prastanto ke unit PPA Perlindungan Anak Polres Magetan, namun kini laporan tersebut telah dicabut. Isa Bajai sambil memeluk putrinya atau korban menerima permintaan maaf dan saling berjabat tangan. Isa mengaku memaafkan pelaku Dimas, warga Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Magetan, karena pelaku sudah mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa insiden pada Kamis 18 April 2024 dilakukan pelaku karena ketidaksengajaan. Lalu langkah-langkah hukum yang saat ini diproses di Polres gimana? Ya, untuk langkah hukum proses pelaporan yang sudah terjadi, karena Mas Dimas sendiri sudah mengakui kesalahannya, menyesal dan itu juga tidak sengaja. Saya rembuk sama istri juga, saya mencabut laporan saya karena awalnya kan tidak tahu juga saya kalau ternyata ini kayak terjadi kecelakaan di jalan raya seperti lalu lintas lah, orang ya nggak sengaja lah, nggak pasti ada nggak pengen yang tahu menabrak atau tertabrak gitu. Jadi ini mungkin juga bisa dibilang kelalaian Mas Dimas, bisa dibilang kelalaian anak saya, nggak ngeliat-ngeliat pas jalan kayak itu kan. Dilihat dari olah TKP kemarin itu Mas Dimas dari dalam, dari area lapangan yang ada ketutup pagar kotak 2 gitu, anak saya dari sana jatuhnya di situ, tepat di situ. Dari cerita Mas Dimas kena ya sebagian dari kaki, karena mungkin kan posisi anak saya juga lebih pendek dari Mas Dimas. Mungkin kalau ada ditendang nggak seperti itu ya? Karena laporan anak saya, begitu saya tanya ini kenapa, mungkin dia belum bisa ngebedain antara kena nggak sengaja. Pokoknya kalau kena kaki itu dia taunya kan ditendang pos gitu. Jadi mungkin cerita pertama begitu saya tanya kenapa sampai berdarah seperti itu, ditendang kakak-kakak di alun-alun. Cuma ceritanya seperti itu. Ternyata kan dari cerita yang sebenarnya Mas Dimas sampaikan bahwa nggak sengaja ketabrak di bagian kaki. Lalu kondisi putranya sekarang? Kalau kondisi putri saya Sabtunya udah normal, sampai sekarang udah normal alhamdulillah. Dan saya juga melihat dari situ kenapa saya tidak melanjutkan ini semua, karena yang penting anak saya istilahnya nggak trauma dan nggak, maksudnya tidak membahas itu lagi dan nggak ini lagi. Yang penting kesehatan anak saya udah pulih dari lukanya itu nggak ada, dan insya Allah mentalnya juga dia nggak ngebahas itu sih. Yang penting itu utama saya. Iya, dari Mas Dimas sendiri juga udah minta maaf, penyesalan. Nanti kita sendiri Mas Dimas juga akan beri statement. Dimas, pelaku, mengaku bahwa insiden tersebut berawal saat dirinya menjemput putrinya yang sedang latihan basket di alun-alun Magetan. Saat keluar dari alun-alun, Dimas menabrak korban yang saat itu berjalan bersama kedua kakaknya hendak masuk alun-alun. Tanggapan dan mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kronologis kita kemarin, kalau saya tidak sengaja jadi tabrakan dengan putri dari saudara Isa yang kena bagian kaki, dan saya juga tidak tahu bahwa kejadian tersebut akan mengakibatkan luka. Dan oleh karena itu kesempatan ini saya mohon maaf sebesarnya kepada keluarga Isa, putri dari saudara Isa. Mohon kelapangan hatinya untuk memaafkan saya. Mesti Mas, bisa diceritakan sebenarnya waktu kejadian itu kronologisnya seperti apa? Jadi seperti itu, saya menjemput anak saya dari basket, kemudian jalan mau ke nyebrang trotoar itu, tidak sengaja tertabrak dengan adik anak putri dari Pak Isa. Sempat terjatuh anaknya? Iya, tidak sengaja. Terus yang Mas lakukan apa saat itu? Menolong atau gimana? Saya mau menolong, kemudian ya karena saya tidak tidak mengecek bagaimana lukanya, karena saya juga melihat ceria dengan adik-adik kakaknya, maka ya sudah saya kembali pulang. Terus yang Mas lakukan? Saya hari Jumat itu datang ke rumah Pak Isa untuk memberikan penjelasan. Oh begitu, Vira langsung mendatangi ke rumah Mas Isa? Saya juga tidak tahu bahwa kejadian itu yang menyebabkan luka itu. Mas berarti setelah kejadian? Iya, saya cuma pikir wah jatuh
mungkin tidak akan sampai luka. Kita juga tidak tahu bahwa lukanya itu segitu dalam seperti itu. Terus Mas menyerahkan diri gitu ke polisi gitu. Memberikan penjelasan kepada polisi, juga kemudian meminta maaf kepada Pak Isa dan keluarga, saudara dan keluarga. Mas datang sendiri apa dijemput polisi? Saya datang sendiri. Ya. Itu setelah diberitahu atau ada panggilan dari kepolisian? Saya datang sendiri, Pak. Oh. Saya merasa, wah, apakah memang kejadian itu? Nah, saya tidak tahu jika lukanya itu segitu dalam, maka sini saya coba. Kemarin saya datang ke rumah Pak Isa untuk menjelaskan. Itu setelah berapa hari setelah kejadian? 1 hari setelahnya, Jumat itu. Langsung gitu ya? Oke. Terus menyerahkan ke polisi apa? Hari itu juga kami langsung memberikan keterangan kepada polisi. Sementara Aibda Toto Sudartanto, Kanit PPA Satreskrim Polres Magetan membenarkan bahwa kasus dugaan kekerasan terhadap anak komedian Isa Bajai berakhir damai. Tuntutannya telah dicabut oleh yang bersangkutan atau sudah restoratif justice. Terima kasih. Jadi gini, diduga yang melakukan itu kan saudara Dimas. Jadi awalnya setelah ada pemberitaan di media bahwa anak dari saudara Isa ini menjadi korban dugaan kekerasan terhadap anak. Jadi saudara Dimas ini berpikir, loh, ini berarti kejadian sama seperti yang saya alami. Akhirnya saudara Dimas dengan besar hati itikat baik mendatangi saudara Isa untuk melakukan permintaan maaf. Nah, dan akhirnya setelah kami dalami, jadi benar itu unsur ketidaksengajaan. Jadi Pak Dimas ini jalan arah berlawanan dengan si adik ceria ini, jadi menabrak adik ceria ini. Sebelum laporan itu dicabut, pihak polisian sudah melakukan apa saja? Nah, jadi gini, sebelum perkara ini dicabut, kami dari pihak kepolisian sudah melakukan upaya penyelidikan, baik itu memeriksa CCTV yang ada di sekitar tempat tersebut, memeriksa puluhan saksi. Maksudnya saksi itu karena diduga awal ini orang tersebut menjemput anaknya yang sedang latihan basket. Jadi kita memeriksa puluhan saksi itu mungkin anak-anak basket yang dijemput oleh orang tuanya dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh kedua kakak dari ceria ini. Nah, setelah itu kebetulan dari pihak Pak Dimas ini mengakui bahwa telah terjadi insiden tersebut tanpa sengaja menabrak si adik ceria ini. Akhirnya kita mintai keterangan Pak Dimas. Selanjutnya kita pertemukan Pak Dimas dengan Isa. Jadi keduanya mempunyai itikat untuk bertemu dan kita hanya memfasilitasi. Selanjutnya Pak Dimas menyampaikan permintaan maaf dan Pak Isa mau mencabut laporannya. Karena selain dari unsur ketidaksengajaan juga Pak Isa sudah memaafkan Pak Dimas. Jadi serta-merta kasus dihentikan. Ini sudah ada kesepakatan, nanti kita lakukan proses untuk melakukan penghentian penyelidikan. Dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan Pewarta mengabarkan.